Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan perilaku organisasi. Pada video yang ketiga ini kita akan belajar tentang kepribadian. Tujuan pembelajaran. Jadi, setelah mengikuti video pembelajaran ini diharapkan mahasiswa akan mampu yang pertama memahami definisi dan faktor penentu kepribadian atau personality. Yang kedua, mahasiswa akan mampu memahami tentang parameter mengukur kepribadian atau personality. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami semua penjelasan tentang sifat kepribadian utama. Yang keempat, mahasiswa akan mampu memahami tentang teori kecocokan jenis pekerjaan tentunya berdasarkan kepribadian. Nah, kita masuk ke pengertian kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan menurut Dorlan 2022. Yang kedua, kepribadian merupakan kombinasi cara-cara yang dipergunakan oleh seorang individu dalam berinteraksi dengan orang lain yang dipengaruhi oleh sifat keturunan atau genetis dan lingkungan menurut Robbins 2014. Jadi dari dua pengertian ini ya, yang pertama adalah pola berpikir dan merasakan serta bertindak atau berperilaku ya. Yang kedua di sini justru didasarkan pada keturunan dan genetis serta lingkungan. Nah, keseluruhan cara di mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan ataupun individu lainnya, mungkin itu yang bisa kita anggap sebagai kepribadian. Jadi, kata kuncinya adalah bereaksi dan berinteraksi terhadap lingkungan ataupun individu yang lainnya. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai faktor penentu kepribadian. Ini merupakan faktor-faktor penentu kepribadian menurut Stephen and Timothy 2008. Yang pertama faktor keturunan ya. Jadi beberapa ahli memang sepakat ya bahwa keturunan itu sangat menentukan kepribadian. Yang kedua adalah faktor lingkungan ya. Jadi nanti di mana dia tinggal, di mana dia besar ya, biasanya juga sangat menentukan kepribadian seseorang. Kemudian yang ketiga adalah kondisi situasional. Jadi orang yang hidup di era perang, yang hidup di era krisis, atau yang hidup di era kemajuan ekonomi, biasanya itu akan memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ini ditransmisikan melalui gen yang berada pada kromosom yang menentukan keseimbangan hormon, bentuk fisik, dan menentukan atau membentuk kepribadian seseorang. Ya, jadi nanti ini kaitannya dengan biologis. Faktor-faktor genetis seorang individu seperti ukuran fisik, daya tarik, dan wajah, temperamen, dan sebagainya biasanya ditentukan oleh genetik atau melalui kromosom ini atau melalui garis keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat memberikan tekanan kepada kepribadian seseorang adalah kultur masyarakat di mana seseorang dibesarkan, norma-norma keluarga, teman-teman dan kelompok sosial, serta pengaruh-pengaruh lain yang ada di sekitar kita secara alami itu biasanya sangat membentuk kepribadian seseorang. Kebudayaan di mana kita dibesarkan, pengkondisian awal kita, dan mempengaruhi kepribadian kita itu biasanya juga saling terkait. Selanjutnya adalah kondisi situasional. Kondisi situasional dapat mempengaruhi efek dari faktor-faktor keturunan dan lingkungan kepribadian. Jadi maksudnya sebelumnya kita memahami bahwa faktor keturunan dan faktor yang pertama tadi adalah faktor, yang kedua adalah faktor lingkungan itu mempengaruhi kepribadian, dan yang tak kalah penting nanti juga akan mempengaruhi kepribadian adalah faktor situasional. Di mana kepribadian seseorang meskipun relatif stabil dan konsisten,
Tentu berdasarkan keturunan dan lingkungan tersebut ya. Namun juga dapat berubah pada situasi-situasi yang berbeda. Ya, jadi nanti situasi bencana, situasi insidental dan lain sebagainya bisa merubah kepribadian seseorang. Tuntutan yang berbeda pada situasi yang berbeda dapat menimbulkan reaksi dan aspek yang berbeda pada kepribadian seseorang. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai sifat-sifat kepribadian. Sifat-sifat kepribadian atau karakter traits ya adalah karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seseorang individu. Dalam studi perilaku organisasi, hal tersebut bermanfaat antara lain untuk seleksi karyawan dan menyesuaikan bidang pekerjaan dengan individu pada organisasi tersebut. Jadi nanti kalau kita mengetahui sifat-sifat kepribadian, nanti kita bisa menempatkan seseorang sesuai dengan karakternya, sesuai dengan pekerjaannya. Jadi pekerjaan tertentu membutuhkan kepribadian tertentu, sementara pekerjaan yang lainnya membutuhkan kepribadian yang lainnya. Selanjutnya, pengukuran kepribadian. Menurut Stephen dan Timothy tahun 2008, pengukuran kepribadian dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, The Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Nah, ini adalah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai aktivitas mental seperti berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah Big Five Model. Ini adalah teori sifat kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality Traits Model yang dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal yaitu Lewis Goldberg. Nah, kita pelajari lebih lanjut mengenai yang pertama adalah The Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. MBTI mengklasifikasikan orang menjadi 4 tipe utama. Yang pertama adalah ekstrovert atau introvert ya, E atau I ya. Kemudian yang kedua adalah sensing atau intuitif ya, tajam atau intuisi. Kemudian thinking atau feeling, pemikir atau perasa. Kemudian yang keempat adalah perceiving atau judging ya, jadi memahami atau menilai ya. Nah, nanti kurang lebih kalau kita gambarkan ya dengan grafik seperti ini ya, masing-masing akan memiliki bagiannya sendiri-sendiri dengan porsi yang sama besar. Nah, klasifikasi ini kemudian dikombinasikan ke dalam 16 tipe kepribadian ya. Jadi nanti misalnya ekstrovert disertai intuitif, disertai thinking, disertai judging, misalnya seperti itu dan seterusnya. Jadi nanti ini bisa membentuk kombinasi ya. Nanti ada sekitar 16 kepribadian ya. Jadi nanti ini 4 pangkat 2 ya, hasilnya adalah 16. Nah, berikutnya masih penjelasan dari tipe kepribadian Myers-Briggs Type Indicator tadi ya, atau MBTI ya. Yang pertama adalah tipe interaksi sosial. Biasanya orangnya ekstrovert atau introvert ya. Nanti tipe interaksinya bisa di antara keduanya. Kemudian yang kedua adalah dalam memperoleh informasi bisa berdasarkan sensing atau perasaan atau bisa berdasarkan sensing itu berdasarkan pengamatan ya. Kemudian intuitif berdasarkan perasaan. Kemudian dalam membuat keputusan bisa berdasarkan feeling ya atau bisa berdasarkan thinking atau berpikir. Kemudian yang terakhir adalah gaya pengambilan keputusan ya, yaitu bisa berdasarkan perspektif atau berdasarkan judging atau penilaian. INTJ ini adalah visionaris ya, memiliki pikiran asli dan dorongan yang kuat ya atas gagasan dan tujuannya. Sementara ESTJ ini adalah pengorganisasian, dia cenderung realistik, logis, analitis, dan tegas. Sementara ENTP ini adalah penggagas ya, biasanya orangnya inovatif dan individualistik. Jadi nanti di sini tidak dikatakan bahwa satu kepribadian lebih jelek daripada yang lainnya, ini semata-mata karena kondisional ya, atau karena keturunan atau lain sebagainya ya.
Sehingga nanti kita tinggal menetapkannya ke pekerjaan yang tepat. Nah, teori lain yaitu Big Five Personality Traits Model. Menurut teori Big Five Model, dimensi kepribadian dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah openness to experience, terbuka terhadap hal-hal baru. Individu yang terbuka terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Karakteristik dari individu ini adalah kreatif, imajinatif, tetapi cenderung menyukai comfort zone. Kemudian yang kedua adalah conscientiousness atau sifat berhati-hati. Individu ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Karakteristiknya tekun, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian kepribadian yang ketiga adalah extraversion atau ekstraversi. Nah, kepribadian ini tingkat kenyamanan seseorang individu dalam berinteraksi dengan orang lain atau sosialisasi itu yang diutamakan. Karakteristiknya suka bergaul dan mudah bersosialisasi. Nah, kepribadian yang keempat menurut Big Five tadi adalah agreeableness atau mudah bersepakat. Individu ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakteristiknya adalah kooperatif, baik, dan suka membantu. Kemudian kepribadian yang terakhir dari Big Five ini adalah neuroticism atau stabilitas emosi. Dimensi yang menilai kemampuan seseorang untuk mengelola stres dengan tetap tenang dan percaya diri sebagai lawan dari tidak tenang, gugup, dan depresi. Jadi dia mengutamakan kestabilan emosi. Nah, Big Five model ini nanti akan mempengaruhi perilaku organisasi ya. Yang pertama, sifat stabilitas emosi. Nah, mengapa itu relevan? Karena ini lebih sedikit pikiran dan emosi yang negatif. Nanti kepribadian ini lebih tidak waspada yang berlebihan ya. Jadi nanti tidak overthinking lah kalau zaman sekarang. Lalu apa pengaruhnya yang dipengaruhi ya? Yaitu kepuasan hidup dan kerja yang lebih tinggi, serta level stres yang lebih rendah. Kemudian untuk kepribadian ekstraversi, dia relevan karena memiliki keahlian interpersonal yang lebih baik, kemudian dominasi sosial yang lebih besar, kemudian lebih ekspresif secara emosional. Lalu yang dipengaruhi apa terhadap individu tersebut? Yang pertama adalah kinerja yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih baik, serta kepuasan kerja dan hidup yang lebih baik. Adapun untuk kepribadian keterbukaan, dia memiliki relevansi. Yang pertama lebih meningkatkan pembelajaran. Kemudian yang kedua lebih kreatif dan yang ketiga lebih fleksibel dan otonom. Pengaruhnya dia akan lebih mudah dalam pelatihan kerja, kemudian peningkatan kepemimpinan ya, serta lebih adaptif terhadap perubahan. Kemudian kepribadian yang memprioritaskan keramahan, biasanya dia relevan di organisasi itu lebih disukai, kemudian lebih patuh dan taat ya. Dan pengaruhnya kinerjanya akan lebih baik, kemudian level perilaku menyimpang yang lebih rendah. Kemudian kepribadian kehati-hatian, relevansinya dalam organisasi lebih banyak usaha dan persistensi atau kesungguhan. Kemudian yang kedua lebih terdorong dan disiplin atau termotivasi dan disiplin. Kemudian yang ketiga lebih teratur dan terencana. Dampaknya dalam organisasi kinerjanya akan lebih baik, kepemimpinannya juga lebih baik, serta biasanya umurnya panjang. Karena dia lebih hati-hati. Nah, sifat kepribadian utama bisa dilihat di sini ya. Yang pertama Machiavellianisme, nah, itu yang pertama. Kemudian locus kendali, yang ketiga narsisme, yang keempat
risk taker, pengambil resiko. Yang kelima, self monitoring, dan yang keenam adalah kepribadian tipe A. Nah, sifat kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi nanti kurang lebih bisa dilihat secara visual yang tadi sudah kita bahas. Nah, lanjut mengenai Machiavellianisme. Kepribadian Machiavellianisme adalah tingkat di mana individu bersifat pragmatis, menjaga jarak emosi, dan yakin bahwa tujuan dapat dicapai dengan menghalalkan segala cara. Ya. Nah, karakteristiknya ini biasanya lebih banyak melakukan manipulasi, selalu ingin menang, dan kurang bisa dibujuk, dan lebih banyak membujuk orang lain. Yang kedua, memiliki kinerja tinggi pada pekerjaan dengan situasi yang memiliki sedikit aturan sehingga dapat berimprovisasi. Contohnya, pekerjaan yang mengandung unsur negosiasi, penjualan atau komisi ya, dan lain sebagainya itu lebih cocok untuk kepribadian Machiavellianisme. Kepribadian Machiavellianisme ini diambil dari nama Machiavelli, yaitu seorang politikus sekuler yang berasal dari Italia. Ia terkenal dengan semboyan tujuan menghalalkan cara mencapainya. Nasihat yang ia tuliskan dalam buku Two Principes itu menjadi dalil ditempuhnya segala macam cara demi meraih atau mempertahankan kekuasaan. Yang kedua adalah kepribadian lokus kendali. Kepribadian lokus kendali atau locus of control ini merupakan tingkat keyakinan individu terhadap penentu nasib mereka. Secara internal, individu ini yakin bahwa mereka mengendalikan apa yang terjadi pada mereka. Sementara secara eksternal, individu ini yang yakin bahwa apa yang terjadi pada mereka dikendalikan oleh kekuatan luar. Secara ilustratif bisa dilihat di sini ya, locus of control, ini eksternalnya ya. Dia merasa I control my destiny, nah, mengontrol nasib mereka. Secara eksternal ya, other control my destiny. Jadi orang lain mengontrol nasib saya. Nah, pengaruhnya pada perilaku organisasi ya, untuk tingkat kepuasan organisasi ini pada lokus kendali internal itu tinggi, sementara lokus kendali eksternal itu rendah. Untuk kemangkiran ini lokus kendali internalnya rendah, sementara eksternalnya tinggi. Adapun untuk kinerjanya, lokus kendali internal lebih baik pada pekerjaan yang menuntut inisiatif dan independensi tindakan, sementara untuk lokus kendali eksternal itu lebih baik pada pekerjaan yang rutin dan terstruktur baik. Adapun untuk pengunduran dirinya pada karakter kendali internal itu lebih berani mengambil tindakan sehingga dapat lebih siap untuk keluar kerja. Sementara untuk lokus kendali eksternal dia vice versa ya, jadi cari aman aja biasanya. Lanjut, narsisme. Narsisme merupakan rasa berlebihan diri serta cenderung menjadi arogan, membutuhkan pengakuan berlebih dan mengutamakan diri sendiri. Nah, individu yang narsis biasanya cenderung egois dan eksploitatif. Mereka seringkali memanfaatkan sikap yang dimiliki individu lain untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, kalau ini memang agak negatif lah ya. Tapi dalam konteks manajemen ya, harapannya nanti semua dapat diberdayakan. Selanjutnya adalah kepribadian risk taker. Pengambil resiko atau risk taker merupakan keberanian yang dimiliki oleh individu untuk mengambil resiko dan kesempatan agar menghasilkan kinerja yang tinggi serta disesuaikan dengan tuntutan pekerjaannya. Contohnya, pengambil resiko tinggi menghasilkan prestasi kerja yang lebih efektif untuk seorang pialang saham karena menuntut pembuatan keputusan yang cepat. Kemudian di sisi lain, kesediaan untuk mengambil resiko mungkin terbukti sebagai halangan utama bagi seorang akuntan yang melakukan aktivitas audit, sehingga cocoknya mengambil resiko yang rendah. Ya, jadi nanti yang lawannya dari risk taker. Kita lanjutkan ya. Kepribadian berikutnya adalah self monitoring. Mereka ini adalah pemantau diri atau self monitoring. Kepribadian ini memiliki kemampuan
untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Orang ini memiliki penilaian prestasi kerja yang lebih baik dan berpeluang lebih besar menjadi pemimpin. Karakter kepribadian ini memiliki jenjang karir yang dinamis, menerima lebih banyak promosi, dan biasanya karirnya bagus lah ya. Kemudian yang terakhir ya, dari 6 tipe kepribadian utama tadi ya, yaitu kepribadian tipe A. Ini merupakan keterlibatan secara agresif dan terus-menerus untuk mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit, dan bila perlu akan melawan upaya-upaya yang menentang dari orang atau hal lainnya. Jadi ya mirip-mirip dengan karakter pemberontak ya. Untuk tipe A ini biasanya ya kepribadiannya serba cepat dalam bergerak, kemudian tidak sabar atas segala sesuatu yang berlangsung, kemudian berusaha untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, kemudian tidak dapat menikmati waktu luang, serta terobsesi dengan jumlah. Sementara untuk kepribadian tipe B tidak pernah merasa terdesak, merasa tidak perlu memamerkan capaian mereka, kemudian bermain untuk mendapatkan kegembiraan, serta dapat santai tanpa merasa bersalah. Tipe A lebih cepat mendapatkan pekerjaan, sementara tipe B lebih banyak sampai ke puncak ya karena ketenangannya. Kenapa begitu? Karena tipe A lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Nah, selanjutnya ada teori kecocokan jenis pekerjaan berdasarkan kepribadian tadi. Yang pertama, tipe realistis, dia kepribadiannya pemalu, stabil dan praktis ya. Lebih cocok untuk pekerjaan yang mekanik, petani, pekerja perakitan dan sebagainya. Kemudian tipe investigatif, dia lebih cenderung analitis dan mandiri, dia lebih cocok sebagai ahli biologi, ekonom, ahli matematika, dan sebagainya. Adapun untuk tipe sosial, dia biasanya cenderung kooperatif, mudah bersosialisasi, cocok pekerjaan yang terkait dengan sosial, guru, dan konselor. Adapun untuk kepribadian konvensional, yang cenderung efisien, tidak luas dan praktis, dia lebih cocok pekerjaan terkait dengan manajemen atau manajer, akuntan, dan teller. Adapun untuk kepribadian enterprising atau giat, dia cenderung ambisi dan energik. Pekerjaan yang cocok adalah pengacara dan penjual atau lainnya yang yang sejenis. Selanjutnya untuk kepribadian artistik, ini dia lebih cocok dia lebih cenderung imajinatif, tidak praktis, dan idealis. Dia lebih cocok untuk pekerjaan tukang cat, pemusik, penulis, dan lain sebagainya. Nah, dari pembelajaran tentang kepribadian tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kepribadian adalah pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang khas dan konsisten yang membedakan seorang individu dari individu yang lainnya, yang mencakup cara individu berinteraksi dengan dunia dan merespon situasi yang dihadapi. Baik, demikian pembelajaran kita tentang kepribadian ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat ke depannya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.